Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Rizal. Di sini saya akan membuat suatu video dengan tujuan untuk menunaikan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Baso Akib Eskom MAK dalam mata kuliah pasar uang modal syariah. Jadi di sini saya akan membahas satu jurnal yang diberikan oleh dosen pengampu saya tadi, yaitu dengan judul menegakkan syariah compliance dalam pasar modal syariah. Jadi dalam dunia pasar modal sekarang ini secara umum itu ada dua, yaitu pasar modal konvensional dan juga ada pasar modal syariah. Karena kita membahas pasar modal syariah, apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah itu adalah satu pasar di mana terdapat para investor atau orang-orang yang memiliki kelebihan modal, dan juga ada orang-orang yang membutuhkan modal, sehingga dalam proses pasar modal itu untuk menghubungkan antara si investor dengan orang-orang yang membutuhkan dana ini atau membutuhkan modal itu diatur dengan prinsip syariah, makanya dikatakan pasar modal syariah. Lalu kemudian ada beberapa hal dalam pasar modal itu yang mampu membuat para investor itu rugi. Yang pertama ada spekulasi. Nah, spekulasi itu adalah di mana seseorang itu bisa mendapatkan keuntungan tanpa melakukan pekerjaan berlebih. Artinya kenapa bisa dalam spekulasi ini mampu membuat para investor itu rugi, karena ada beberapa hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diaruskan atau diberikan kepada masyarakat, akan tetapi malah diambil pada spekulator itu sendiri. Lalu kemudian ada yang kedua, itu ada penipuan. Nah, penipuan itu adalah segala sesuatu yang berbeda dari awal, maka itu dikatakan penipuan, dan ini juga termasuk salah satu faktor yang mampu merugikan para investor dalam pasar modal. Dan juga ada yang dikatakan window dressing. Window dressing itu adalah, bahasa kerennya sekarang itu seperti pencitraan, di mana kita memberikan komentar-komentar baik terhadap saham yang ingin kita jual kepada para investor, sehingga para investor itu tertarik dengan komentar-komentar bagus yang telah kita berikan kepada saham kita. Akan tetapi ternyata di belakang daripada komentar baik kita itu ada sesuatu yang kita sembunyikan. Nah, ini dikatakan window dressing, dan ini termasuk salah satu yang mampu merugikan para investor. Kemudian pada inti daripada jurnal ini membahas mengenai tentang bagaimana sih syariah compliance itu menuju syariah yang compliance. Artinya kita tahu sekarang ini banyak instansi yang mengatasnamakan dirinya itu syariah, akan tetapi prinsip penerapan atau prosesnya itu tidak menggunakan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Compliance itu artinya penyesuaian, sehingga dalam untuk menuju kepada syariah yang compliance itu, pertanyaan yang pertama ialah apa-apa yang harus kita lakukan atau apa-apa yang harus dilakukan supaya syariah itu bisa menuju kepada syariah compliance. Yaitu yang pertama dengan pembakuan akad. Nah, dengan membentuk akad-akad pada produk-produk syariah itu, ini mampu meminimalisir peluang terjadinya sesuatu yang dilarang terhadap syariah, seperti timbulnya gharar, kemudian timbulnya riba, penyurangan, dan lain sebagainya. Sehingga penting untuk yang namanya pembakuan atau pembuatan akad, sehingga ketika akad-akad tersebut telah dibuat dan prosesnya sudah dirancang, sehingga ini mampu meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang dilarang dalam syariat. Dan bagian terakhir pada jurnal ini membahas mengenai tentang transparansi perbankan syariah. Seperti yang dikatakan tadi, gharar itu adanya tidak transparansi atau adanya yang disembunyikan dalam proses transaksi itu dikatakan gharar, adanya tidak transparansi di dalamnya, sehingga
perbankan syariah itu sekarang ini harus menerapkan yang namanya transparansi. Akan tetapi tidak semua dalam proses dalam proses transaksi di bank syariah itu diinformasikan atau diberikan infonya kepada nasabah, kan tetapi hanya hal-hal yang terkait dengan nasabah tersebut itu diberikan kepadanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.